Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iwan Alam dengan NIM S1B1250042. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi dari mata kuliah pengantar arsitektur dengan dosen pengampu Ibu Dr. Irma Nurjana, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Daftar materinya yaitu teori Vitruvius, unsur perancangan arsitektur, elemen perancangan arsitektur, konsep dan metode perancangan, komponen bangunan gedung, dan aspek multidisiplin arsitektur. Baik, teori yang pertama itu teori Vitruvius, yaitu fondasi arsitektur, latar belakang dan the arsitektur. Marcus Vitruvius Polio, arsitektur dan insinyur militer Romawi, menulis The Arsitektur antara 31 sampai 27 sebelum Masehi. Ditujukan kepada Kaisar Augustus sebagai panduan proyek bangunan. Ini adalah satu-satunya risalah arsitektur kuno yang bertahan. Karya ini menjelaskan prinsip-prinsip klasik simetri, harmoni, dan proporsi, serta dianggap sebagai fondasi teori arsitektur. Relevansi dalam arsitektur modern. Teori Vitruvius memainkan peran krusial dalam membentuk sejarah arsitektur, menjadi landasan bagi prinsip-prinsip desain bangunan selama lebih dari 2 milenial. 3 teori Vitruvius yaitu firmitas, kekuatan atau stabilitas. Bangunan harus kokoh, kuat, dan tahan lama, mampu menahan beban dan kondisi lingkungan. Yang kedua, utilitas atau fungsional dan kegunaan. Bangunan harus fungsional dan sesuai dengan tujuan penggunaannya, memenuhi kebutuhan penghuninya. Dan yang ketiga, venustas atau estetika dan keindahan. Bangunan harus estetis, indah, dan menyenangkan secara visual, memberikan kebahagiaan bagi yang melihatnya. Materi yang kedua yaitu unsur-unsur perancangan arsitektur. Unsur-unsur perancangan arsitektur terbagi menjadi 5, yaitu unsur konseptual, yaitu titik, garis, bidang, bentuk, dan ruang. Yang kedua, unsur visual, yaitu warna, tekstur, cahaya, skala, dan proporsi. Yang ketiga, unsur fisik, yaitu material, struktur, konstruksi, dan massa. Yang keempat, yaitu unsur fungsional, yaitu zoning, sirkulasi, aksesibilitas, dan kenyamanan. Yang kelima, unsur konseptual, yaitu iklim, tapak, orientasi, dan sosial budaya. Selanjutnya, materi tentang elemen perancangan arsitektur. Yang pertama, elemen ukuran, skala atau proporsi. Skala perbandingan elemen bangunan dengan manusia. Proporsi menciptakan harmoni visual yang esensial. Kedua, elemen visual, warna, kecerahan, komposisi. Warna, kecerahan, dan komposisi estetika bisa mempengaruhi persepsi dan identitas bangunan. Yang ketiga, elemen bentuk, kotak, oval, organik. Bentuk mengidentifikasikan ruang dan volume, biasa geometris atau organik, mempengaruhi fungsi dan estetika. Yang keempat, thermal, yaitu suhu dan kelembapan, mengatur kenyamanan thermal melalui kontrol suhu, kelembapan, dan ventilasi efektif dalam bangunan. Elemen audial atau suara, manajemen akustik penting untuk kenyamanan suara, mengurangi kebisingan, dan meningkatkan kejernihan audio. Dan yang terakhir, elemen furnitur, jenis, material, dan perletakan. Pemilihan jenis, material, dan perletakan furnitur mendukung fungsi ruang dan estetika interior. Selanjutnya, konsep dan metode perancangan arsitektur. Yang pertama, perancangan arsitektur. Proses terstruktur untuk mengubah ide menjadi solusi arsitektural, dimulai dari pemahaman mendalam terhadap masalah dan tujuan. Yang pertama, identifikasi masalah dan tujuan. Kebutuhan, kendala, visi proyek. Yang kedua, analisis tapak dan konteks, lingkungan fisik, sosial, maupun regulasi. Yang ketiga, pengembangan konsep, yaitu ide desain awal. Yang keempat, desain skematik dan pengembangan. Yang keempat, desain skematik dan pengembangan, solusi spasial dan detail fungsional. Dan yang kelima, dokumentasi dan implementasi, gambar kerja dan pengawasan konstruksi. 2. Konsep dan metode desain. A. Analisis tapak, fungsi dan penggunaan, memahami lingkungan, kebutuhan fungsional dan karakteristik calon pengguna. B. Mengembangkan ide awal menjadi bentuk, ruang, dan pengalaman konkret. C. Pendekatan perancangan, fungsional dan konseptual, tematik dan tipologi, analogi dan teknologi.
Selanjutnya, komponen bangunan gedung. Struktur bangunan terdiri dari 4, yaitu fondasi, kolom, balok, plat lantai. Arsitektural terdiri dari 6, yaitu dinding, lantai, plafon, pintu, jendela, dan atap. Dan mechanical, electrical, dan plumbing (MIP) atau disingkat MIP, utilitas dan keselamatan tangga terdiri dari 2, yaitu tangga dan drainase. Materi selanjutnya, aspek holistik dalam arsitektur, yaitu aspek manusia, kenyamanan, ergonomi, dan aksesibilitas untuk kesejahteraan fisik dan mental pengguna. Kedua, aspek lingkungan, integrasi iklim, energi terbarukan, dan prinsip berkelanjutan untuk dampak minimal. Selanjutnya, aspek sosial dan budaya, merefleksikan identitas lokal, menghargai nilai budaya, dan mendukung kebiasaan komunitas. Yang terakhir, aspek teknologi, pemanfaatan material inovatif, konstruksi modern, dan teknologi cerdas untuk efisiensi. Mungkin itu saja, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.